teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Share lagi rutinitas aku di pagi hari, dan ini Rapan lagi sarapan nasi uduk ya teman-teman. Karena aku juga belum bikinin sarapan, jadi ya udah, berhubung Rapan minta nasi uduk, ya udah beli aja kayak gitu. Dan di sini juga masih pagi banget ya teman-teman, karena kalau beli nasi uduk kalau udah agak siangan itu suka keburu habis. Jadi Rapan itu kalau sarapan ya pagi-pagi banget kayak gini. Dan di sini aku sekalian aja mau beres-beres rumah karena Rapan juga kan udah bangun, jadi udah bisa aku beresin ya kamarnya. Dan ini tuh lumayan berantakan juga ya teman-teman, karena semalam aku juga nggak beres-beres. Ini tuh sebenarnya aku mau ganti spray lagi, tapi aku lagi males buat nyucinya ya teman-teman, karena di belakang itu cucian belum aku cuci-cuciin juga, udah ada kali ya 2 ember kayak gitu. Kayaknya untuk cucian itu bikin pusing ya teman-teman. Padahal aku tuh kemarin baru kelar nyetrika, baru kelar ngangkat-ngangkatin baju, dan sekarang harus udah nyuci lagi dan lumayan agak banyak. Tapi ya dinikmatin aja ya teman-teman. Cuman sekarang itu karena usia kandungan aku juga udah mulai membesar gitu ya teman-teman. Terus aku juga nyucinya manual, gak pakai mesin cuci, jadi lumayan agak pegel dan agak sakit juga sih ke perut ya, karena kayak ketekan gitu. Makanya sekarang itu kalau nyuci gak berani yang banyak-banyak, jadi walaupun sering gak apa-apa deh, sedikit-sedikit kayak gitu. Nah biasanya aku kalau nyuci juga walaupun manual gitu berdiri ya teman-teman, cuman sekarang itu udah gak kuat juga sih kalau untuk berdiri, karena suka berasa banget pegelnya. Nah dan ini aku juga mau beres-beres di dapur sebelum aku masak, karena kalau masak itu emang enaknya rapi ya teman-teman, perabotannya udah bersih, jadi itu tuh bisa lebih nyaman ya kita untuk masaknya. Dan ini tuh walaupun aku beres-beres dari pagi banget, ini tuh gak bakalan berasa ya teman-teman, tahu-taunya udah siang, udah waktunya ngantar Rapan sekolah. Karena aku kan setiap hari juga ngantar sekolah Rapan, tapi aku juga nungguin di sekolah. Makanya suka ada yang tanya ya teman-teman, katanya kenapa gak ditinggal aja anaknya biar lebih mandiri. Nah sebenarnya aku bukannya gak mau ninggalin ya teman-teman, pengen juga sih anaknya bisa belajar mandiri. Cuman karena kan sekarang aku juga sekolahnya jauh gitu ya nganterinnya, jadi nggak bisa aku tinggalin kayak gitu. Rapan sih sebenarnya ditinggalin juga nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting udah nyampe sekolah deh kayak gitu. Cuman kan akunya sendiri kalau misalkan udah nyampe sekolah terus balik lagi, ini tuh nggak bakalan berasa ya, baru beberapa menit istirahat di rumah harus jalan lagi buat jemput Rapan. Mungkin kalau aku bawa kendaraan pribadi nggak ada masalah ya, kan yang bawa kendaraan aja kalau misalkan rumahnya jauh ya sama ya, mereka juga pada nungguin karena kan capek juga untuk bolak-balik. Apalagi aku dari rumah harus jalan dulu ke depan, dari depan aku baru naik angkutan umum, terus pas turun juga nggak langsung ke depan sekolah, jadi harus jalan lagi. Jadi kebayangkan teman-teman lumayan capeknya kalau harus bolak-balik kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kan, ini juga nggak selamanya, apalagi Rapan itu masih kelas 1 ya teman-teman, masih butuh pantauan kita, dan ngeri juga aku nggak berani buat ngelepas Rapan sendiri naik angkot, apalagi jaraknya yang lumayan jauh. Jadi kita itu kalau misalkan naik angkot kurang lebih ya teman-teman, kalau nggak macet itu sekitar 20 menit, jadi lumayan juga kan. Nah takutnya kan dia kayak ngantuk atau lagi bengong atau apa, dan nantinya nyasar atau gimana gitu ya teman-teman. Jadi banyak banget pertimbangannya, makanya aku belum berani buat ngelepas Rapan sendiri. Bahkan ada yang bilang katanya nanti kalau misalkan anaknya diantar-antar terus kayak gitu, katanya nggak bakalan mandiri-mandiri. Kalau aku sih nggak apa-apa ya teman-teman, orang masih kelas 1 ini emang masih harus dipantau juga gitu ya. Apalagi anak yang hiperaktif dan gampang akrab kayak Rapan, aku tuh belum berani sama sekali ya buat ngelepasin sendiri. Pokoknya terserah deh yang mau bilang ini itu, yang penting aku bisa terus jagain Rapan ya teman-teman selagi aku juga sehat. Dan alhamdulillahnya untuk hamil kedua ini, walaupun di awal-awal aku sempat ngerasain gak bisa tidur, hipertensi, tapi alhamdulillah makin kesini makin membaik, dan aku juga untuk tidur sekarang udah normal kembali ya teman-teman, jadi gak terlalu sulit.
Terus aku juga untuk makan-makan sekarang udah mulai enak, udah mulai masuk semua makanan ya teman-teman, gak ada yang bau-bau kayak gitu seperti di awal-awal. Dan kayak gitu aja aku udah bersyukur ya, udah alhamdulillah banget karena aku jadinya bisa tenang. Jadinya nggak ada mengeluh ya buat antar jemput Rapan sekolah walaupun jauh. Oke teman-teman, sekarang di sini aku mau masak dulu, dan ini untuk menu masakan aku pagi ini cukup simpel ya, karena emang setiap masak juga aku yang simpel-simpel terus ya teman-teman. Nah di sini aku beli tempe, terus ada labu siam dan juga beli telur ya teman-teman. Tadinya tuh aku pengen beli nangka atau cecek, nangka muda kayak gitu ya teman-teman. Aku udah ngebayangin kayaknya enak banget dibikin gulai nangka, tapi ternyata pas aku ke warung nangkanya nggak ada. Jadi aku bingung nih mau masak apa, dan akhirnya aku putusin buat bikin tempe orek dan juga tumis labu siam ya teman-teman. Dan untuk labu siamnya aku sengaja beli yang kecil-kecil. Sebenarnya kalau untuk ditumis aku biasanya beli yang gede ya, tapi kalau untuk yang kecil-kecil aku bikin lalap kayak gitu. Cuma sekarang aku lagi pengen aja ya teman-teman, karena ini juga aku belinya cuma 3 biji ya, jadi cukup sedikit. Tapi kalau buat aku sendiri kan ini lumayan banyak ya. Aku juga jarang sih kayak beli-beli labu kayak gini, karena emang kurang nikmat gitu ya kalau menurut aku. Aku lebih suka ke kangkung, tapi kayaknya kalau tiap hari masak kangkung teman-teman takutnya bosan juga ya nonton masakan aku yang itu-itu aja. Nah teman-teman, untuk labu siamnya itu barusan aku rames-rames dulu dipakein garam ya, biar nanti getahnya juga hilang, terus nggak terlalu keras juga untuk labunya, jadinya lembek gitu ya teman-teman. Dan ini aku sekalian mau nyiapin dulu bumbu tumisannya, ada cabai, bawang merah, sama tomat. Tapi kayaknya untuk cabenya aku skip deh, karena barusan Rapan katanya mau nyobain gitu tumis labu. Ya udah deh, sekarang makannya tuh anti pedas ya teman-teman, tapi sebenarnya hambar juga sih kalau makan tanpa pedas atau tanpa sambal kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, sekarang aku juga harus jaga kondisi. Terus Rapan juga kan emang masih kecil, dia tuh belum suka pedas ya teman-teman. Jadi kalau masak apapun ya, kalau aku mager ya udah untuk masaknya aku bareng-bareng aja dan tanpa dipakein cabai ya teman-teman. Terus di sini juga aku mau bikin bumbu halus buat orek tempe. Biasanya Rapan itu suka banget sama tempe orek ya teman-teman. Tapi sekarang nggak tahu kenapa dia jadi males-malesan gitu makannya, tuh pengennya kalau nggak sama apa ya, sayur-sayur berkuah paling sama ayam. Tapi ayam juga kalau misalkan kayak chicken gitu atau the kriuk yang gitu-gitu ya teman-teman, yang pakai tepung, dia tuh nggak terlalu suka. Dia lebih sukanya ayam juga kayak diopor, karena kan ada kuah-kuahnya ya teman-teman. Aku nggak tahu ya, Rapan itu kalau makan emang harus serba berkuah ya. Nah dan di sini lanjut aku mau numis dulu si labunya. Di sini ada bawang merah sama tomat aja. Kemudian aku masukin juga labunya. Nah dan untuk labunya ini nggak perlu terlalu lama, karena tadi udah aku rames-rames pakai garam ya teman-teman. Jadi labunya tuh jadi apa ya, lembut gitu loh, kayak lembek lah, nggak kasar lagi. Jadi dimasak tumis kayak gini tuh nggak perlu terlalu lama. Dan ini aku tambahkan sedikit air juga ya teman-teman, biar lebih empuk lagi. Aku tutup untuk masaknya. Dan ini dia untuk tumis labu siamnya udah matang, udah siap disajikan. Lanjut di sini aku mau bikin tempe oreknya dulu. Karena untuk tempenya tadi udah aku goreng, sekarang aku mau numis dulu bumbunya ya teman-teman. Nah aku tuh kalau tempe orek lebih suka kecapnya tuh nggak terlalu banyak ya. Dan apa ya, kalau bikin tempe orek tuh aku selalu yang agak basah gitu ya, karena kalaupun Rapan gak makan tempenya, dia nanti bisa makan bumbunya ya teman-teman kalau ada kuah-kuah nyemek kayak gini. Tapi kalau kering kan dia nggak bakalan makan. Nah dari ini untuk kecapnya aku tambahkan sedikit aja. Terus untuk bumbu udah mateng, lanjut aku masukin tempenya. Ini diaduk-aduk aja sebentar. Setelah itu udah deh, ini tinggal disajikan aja. Dan ini aku juga mau bikin dadar telur, tapi ini telurnya cuman 1 butir karena khusus buat Rapan ya teman-teman. Kalau aku nggak terlalu suka sama telur ya, karena bau amis kayak gitu. Tapi kalau Rapan suka, cuman kalau di dadar kayak gini ya untuk bawangnya aku pilihin, nggak dia makan ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk menu masakan aku pagi ini aku
aku ada apa ya, ini tubis labu, ada telur dadar dan juga tempe orek. Gak apa-apa lah ya teman-teman, walaupun menunya sederhana kayak gini, yang penting dimakannya nikmat. Pokoknya bersyukur aja, apalagi sekarang mulut aku udah dikasih enak makan lagi. Jadi makan sama apapun itu yang penting Allah kasih kenikmatan di mulut ya teman-teman, itu tuh pokoknya enak aja. Nah dan lanjut setelah masak, karena sebentar lagi udah waktunya nganter Rapan sekolah. Nih aku belum keburu buat nyuci baju ya teman-teman. Ini aku mau nyuci sedikit aja baju-bajunya Rapan biar nyicil ya, biar aku juga nggak terlalu pegel kalau kebanyakan. Bener-bener pinggang berasa banget ya teman-teman, sama perut juga tekan gitu. Jadi emang nyucinya harus nyicil. Dan ini aku nyucinya di kamar mandi. Jadi teman-teman jangan salpok ya, di belakang udah nggak pernah aku pakai buat nyuci baju karena saking banyaknya kelabang ya. Aku takut pas lagi duduk ada kelabang yang jalan kayak gitu. Karena kan sekarang aku juga nggak berani kayak mati-matiin hewan ya teman-teman. Makanya lebih aman untuk nyucinya di kamar mandi aja. Dan ini di luar udah terang banget ya. Ini cuacanya bener-bener panas ya teman-teman, bikin mager deh kalau berangkat ke sekolah ya, karena harus jalan kaki dulu kan, lumayan panasnya, terik banget. Dan ini aku mau lanjut buat jemur-jemurin dulu bajunya Rapan biar cepet kering ya. Karena kan di belakang juga masih banyak nih yang belum aku cuci. Ini aku di sekolahnya Rapan. Sekarang kita mau ngasih surprise dulu sama Omah nih, karena kebetulan hari ini Omah ulang tahun ya teman-teman. Dan hari ini kebetulan anak-anak juga lagi pada istirahat, jadi bisa ikut ngerayain ya. Mana? Omah bangun dulu. Omah diam dulu. Enggak usah kan ceritanya aja, udahlah. Udah enggak usah. Ceritanya. Enggak, gini aja. Ini aja. Iya, benar. Itu sampai panas ininya. Udah berkali-kali ceritanya aja lah, pakai ini mati. Ceritanya ada. Nah, anak-anak ngerak. Happy birthday. Amin. Banyak rezeki. Biar banyak rezeki Oma ya. Ya sehat Oma, biar rezekinya lancar Oma. Amin. Itu dia ya teman-teman surprise-nya, walaupun ya ala kadarnya, dan ini juga yang tahu cuman Mama Kevin aja. Emang nih Mama Kevin itu orangnya super baik, pokoknya sehat selalu dan murah rezekinya ya teman-teman. Oke, di sini kita mau lanjut ngumpul-ngumpul sambil nungguin anak sekolah. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku kali ini. Terima kasih buat yang udah selalu menonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Jadi itu. Ya Allah. Makanya kata saya aja kagak tahu.